Kita mau memuji Dia. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Dan setelah itu nanti Bapak Pendeta Hendrik Kawu akan berdoa membuka kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebab Kau telah ciptakan segalanya, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hosana.
Bapa surgawi, Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Bapa itulah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa dan sahabat kami yang setia. Dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terbuktilah pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, PDAMS, boleh dikumpulkan bersama-sama dengan satu tujuan. Kami datang berjumpa dengan Engkau. Kami datang karena kami rindu Tuhan menikmati dan merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Oleh karena itu Bapa kami bersyukur. Karena Tuhan masih memberikan kami nafas hidup. Memberikan kami tubuh yang sehat. Dan yang kami tahu di balik semua kondisi yang kami alami hari-hari ini. Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kami tidak menyerah. Kami terus berjuang Tuhan. Dan fokus hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah junjungan kami. Engkaulah Tuhan tempat kami mengadu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Oleh karena itu urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mulai dari penerima tamu. Yang mengatur sound system, multimedia. Dan mereka yang melayani di altar Tuhan. Pemimpin pujian, para singers, pemain-pemain musik. Yang membawa kami Tuhan masuk ke dalam pujian penyembahan. Untuk dapat menikmati lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Dan hamba-Mu yang sebentar Engkau pakai. Untuk menjadi selalu berkat bagi kami. Urapi dengan urapan khusus Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Maupun yang ada di Zoom Tuhan mengikuti ibadah ini. Mereka mengalami dan menikmati berkat Tuhan melalui firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama, di atas segala nama. Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrik Kau. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti dari Zoom, haleluya, puji Tuhan. Semuanya penuh syukur dari mana saja kita berada. Kalau saat ini mungkin ada yang mengikuti dari rumah karena mungkin kurang fit, percayalah Tuhan Yesus ada. Tuhan menyiapkan sukacita bagi kita semua pada pagi hari ini. Karena itu sejenak kita mau bersama-sama memuji Dia karena Dia senang kalau kita memuji Dia. Kita angkat pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Di
memuji Tuhan ya. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dengan penuh semangat. Katakan hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan maskutu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan maskutu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saya mau dengar Bapak Ibu lagi bernyanyi ya. Haleluya. Amin. Katakan dia gunung. Amin. Bersama-sama kita katakan ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita mau tepuk tangan untuk Dia yang besar, yang kasih setianya tidak akan berubah bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Memang kalau kita mau ingat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, tidak ada yang bisa membalas semuanya. Karena itu Bapak, kalau kita punya kesempatan, Bapak Ibu sekalian, untuk memuji Dia, kita mau buka hati kita.
kita berikan yang terbaik bagi dia. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Kebaikan Tuhan tidak menunggu nanti, tapi saat ini kita sedang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kasih-Nya yang terus mengalir seperti air. Kita angkat pujian, Dia seperti air. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Rasakan kasih Tuhan. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku.
Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Panggil dia, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh-Mu. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Terima kasih Yesus. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup.
Bapa kami di dalam surga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami alasan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Robi dan dengan kasih kami undang Bapak Pendeta Ruben untuk menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah besar untuk Tuhan, dari Tuhan untuk kita kuat, kita sehat. Ada banyak orang liburan di tempat-tempat yang bagus, tetapi jemaat AMS dan yang ada di rumah mengambil waktu yang terbaik. Ada di rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang pagi hari ini memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani jemaat AMS yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Tema kita bulan ini adalah telah lunas dibayar. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Gembala kita Pendeta Y.E. Avianudatu adalah seorang yang luar biasa. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang seniman, dia penyanyi, dia pencipta lagu, dia pemain musik, sangat luar biasa. Ada banyak lagu yang dia ciptakan dan lagu-lagu itu luar biasa memberkati banyak orang. Bukan cuma orang aliran karismatik, tetapi orang Katolik, orang Protestan terberkati dengan lagu-lagu dari Bapak Gembala kita. Termasuk dari luar negeri. Saya dengar ada lagu-lagu Om Yoyo yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Baru saya mengerti kenapa Om Yoyo suka menegur orang, jemaat, yang menyanyikan lagu Om Yoyo kemudian salah. Kemudian salah. Oh, baru saya mengerti. Ternyata kalau dirubah nadanya, apalagi kata-katanya, lagu itu akan hilang makna rohaninya. Kenapa? Pesan Tuhan, pesan Roh Kudus kepada Bapak Gembala tadi, lewat membuat lagu akan hilang. Kalau sampai kata-kata nada itu dirubah atau kata-katanya dirubah. Salah satu lagu yang salah satu lagu favorit saya adalah Aku Berjalan Tanpa Beban. Kita perhatikan kata pertamanya, Aku berjalan tanpa beban. Apa artinya? Berjalan tanpa beban berarti berjalan dengan bebas, berjalan dengan ringan, berjalan dengan lega. Berjalan tanpa beban artinya kita bisa jalan di tempat yang rata, kita bisa jalan di tempat yang jalan yang berbukit, bisa jalan di tempat yang berbatu-batu, kita belok kiri bisa, belok kanan bisa. Kenapa? Tanpa beban. Manusia zaman sekarang adalah manusia yang hidupnya penuh dengan beban. Ada beban ringan, ada beban sedang, ada beban yang berat. Tinggal bagaimana caranya orang-orang itu, manusia itu menghadapi beban-beban hidupnya. Semua orang, siapapun juga dia. Malah sekarang anak kecil ditanya sudah punya beban loh. Sudah punya pergumulan. Hidupnya sudah tertekan. Oleh sebab itu ada banyak orang yang stres. Ada banyak orang yang depresi. Bahkan ada banyak orang yang jadi gila. Kenapa? Beban hidupnya terlalu berat. Dia tidak sanggup mengatasi itu. Obat tidur tidak bisa mengatasi beban. Dokter juga tidak. Maaf, di sini ada dokter. Ya, apalagi dukun. Kita perlu satu pribadi.
Kita perlu satu sosok yang bisa mengambil beban-beban hidup kita yang terberat. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Ada satu sosok namanya Yesus Kristus yang lahir di dalam dunia ini. Dan dia berkata Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Haleluya. Yesus datang loh. Dia hadir dan dia apa? Menawarkan dirinya. Saudara, walaupun saya hamba Tuhan, saya tidak mungkin datang di depan jemaat dan saya berkata, ada Kak Revi di sini, Pak Pendeta Revi. Kak Revi, tolong bebanmu kalau terlalu banyak, bagi ke saya. Kasih ke saya. Jemaat pun begitu. Kasih ke saya, nggak mau saya. Walaupun saya hamba Tuhan, nggak mau. Saya ingin lega. Saya ingin tidur nyenyak. Saya ingin tidak tertekan. Saya mau hidup, saya tidak teraniaya oleh beban itu. Oleh sebab itu, saya bersyukur, berterima kasih. Saya punya Tuhan Yesus yang mengambil alih segala beban kita. Ini manusia satu-satunya loh. Manusia satu-satunya yang berkata, mari kepadaku. Beban kita jangan dipikul, jangan disimpan. Duit ditaruh bank, beban jangan disimpan. Beban dikasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan yang minta. Sehingga ada banyak kali orang dunia salah menilai tentang orang percaya. Orang dunia salah menilai, salah melihat tentang kehidupan jemaat AMS Jakarta. Mereka bilang sombong jemaat AMS Jakarta. Mereka bilang sombong orang Kristen. Kenapa? Cara jalannya kok sombong ya? Ringan-ringan saja, ketawa-ketawa. Mereka salah menilai kita. Mereka bilang kita sombong. Bukan, kita bukan sombong. Kenapa kelihatan sombong? Beban kita sudah kita kasih kepada Yesus. Beban kita sudah diambil alih sama Yesus. Sehingga sekali lagi kita bisa berjalan dengan tidak ada beban. Kita bisa berjalan dengan ringan. Orang dunia salah menilai. Saudara, kalau engkau punya beban, cerita kepada Yesus. Jangan cerita kepada tetangga kiri kanan. Jangan cerita kepada siapapun juga. Termasuk kepada orang-orang kepercayaan kita. Kenapa? Ada satu kali kelak. Waktu beban kita yang berat kita cerita kepada dia. Dia akan pegang itu sebagai senjata. Nanti dia akan menyerang kita. Kalau dia sudah tidak suka dengan kita. Oleh sebab itu jangan salah alamat. Beban itu kasih kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, waktu kita sedang dengar firman Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja. Saya percaya beban-beban hidup kita yang berat diambil oleh Tuhan. Amin. Amin, amin. Semua yang ada di sini punya beban. Saya tidak percaya kalau tidak punya beban. Tetapi kita bukan orang yang kalah. Orang yang kalah karena beban, dia jalan tertunduk-tunduk, jalan terseok-seok. Dan orang berkata, pantas begitu. Kenapa? Pantas. Makanya saya bilang tadi, orang dunia salah menilai tentang jemaat AMS Jakarta. Dia bilang sombong, bukan sama sekali bukan. Bukan sombong, tetapi kita berjalan tanpa beban. Haleluya. Kemudian kita muncul pertanyaan, aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan. Semua loh. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Tetapi lagunya Om Yoyo bilang semua sudah diselesaikan. Apa yang diselesaikan? Sampai kita bisa berjalan dengan bebas. Waktu Tuhan Yesus di atas Golgota, sebentar lagi dia mau mati. Ada 7 perkataan luar biasa yang Tuhan Yesus ucapkan di kayu salib. Dan perkataan yang ke-7 adalah sudah selesai. It's finished. Katanya, bahasa Greka bilang tetelestai. Perkataan seseorang yang mau meninggal itu sangat penting. Ya, orang yang sudah mau meninggal, kata-kata yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, oleh keluarga besar adalah kata-kata terakhir. Udah nafasnya tinggal satu-satu. Semua sudah datang, 5 orang anaknya. Yang lain di kepala, di badan, yang lain ada di kaki. Kenapa? Mau dengar wasiat. Ya kan? Mau dengar kata-kata terakhir. Apa ini kata-kata terakhir? Dan saya ingat, apa itu? Ilustrasi Om Yoyo. Tiba-tiba
Om yang sudah sekarat ntar lagi mau check out dari Indonesia, absen. A, mana A? Ada Pak. Nah, B mana? Ada Pak. C, D mana? Ada Pak. Mana yang si bungsu? D, anak yang kelima. Ada Pak, itu dia lagi pijit-pijit di kaki. Waktu bilang 5 hadir di situ katanya, tiba-tiba matanya melotot. Tadi kan sudah loyo matanya. Sekarang dia melotot matanya. Dan kepalanya diangkat. Dan dia berkata begini dengan kasar. Kalau semua ada di sini, siapa yang jaga toko? Nih, orang yang sudah mau mati pun masih ingat toko loh. Anak-anaknya kecewa. Harusnya mereka, si bapak yang mau meninggal, mana kamu dapat toko 1. B, kamu dapat rumah. C, kamu dapat mobil. Harusnya itu kan yang mereka tunggu-tunggu. Tapi yang ditunggu-tunggu, tolong, papa belum bayar utang. Kemarin minum kopi di warung depan. Papa belum bayar. Tolong bayarin. Nah loh, ninggalin utang. Ada satu cerita seorang bapak mau meninggal katanya. Dia punya 2 anak. Jadi anak-anak itu datang pada papanya. Sebentar lagi papa mau meninggal. Dokter bilang tidak ada harapan lagi. Nih yang sulung, kamu dapat rumah, kamu dapat mobil, kamu dapat kebun. Semua kamu punya. Wih, senang sekali si sulung. Si bungsu, nih bungsu, kamu dapat Alkitab. Si bungsu marah. Kakak saya dapat banyak-banyak begitu. Saya cuma dapat Alkitab. Papanya meninggal. Dan beberapa tahun kemudian si bungsu jatuh miskin. Kan tidak dapat warisan harta. Dia jatuh miskin bertahun-tahun, tidak ada rumah, tidak ada makanan. Gembel dia. Satu hari dia ingat, dulu waktu papa mau meninggal, saya kan dapat warisan. Warisan saya kan Alkitab. Dia pulang. Dia cari di tumpukan-tumpukan. Dia cari, masih ada Alkitabnya. Alkitabnya, waktu dia dapat sudah berdebu, dipukul-pukul. Sudah robek, waktu dibuka ada puntung rokok lagi di dalam Alkitab. Dia lupa hari Minggu ke gereja berapa waktu lalu kali, matiin puntung, dia taruh di dalam Alkitab. Alkitabnya sudah robek-robek, sudah ada apa? Ada kutunya di situ. Tetapi waktu si anak ini buka, dia dapat kertas. Dia kaget, cek. Cek itu berisi uang yang sangat banyak. Dan dia menyesal. Coba kalau papa saya buka, waktu papa saya berikan Alkitab itu, saya buka, saya baca, saya tidak akan jadi miskin seperti ini. Saya tidak akan jadi melarat. Saudara, orang yang meninggal mempunyai kata-kata yang luar biasa. Tetapi Yesus, waktu dia meninggal, kata-kata yang dia ucapkan adalah kata-kata yang mengandung arti rohani yang luar biasa. Dan kata yang terakhir adalah, sudah selesai. Tetelestai. Ternyata Tuhan menyelesaikan, apa arti tetelestai itu adalah menyelesaikan dengan sempurna. Sudah mencapai garis finish. Dan Tuhan mengerjakan keselamatan kita di Golgota sempurna. Sampai dia mati loh. Mati di kayu salib. Coba kalau di Taman Getsemani dia panggil malaikat datang membela dia. Bisa. Tetapi rencana penyelamatan gagal. Coba kalau waktu dia lagi naik ke Golgota, di tengah jalan dia bilang, saya enggak jadi ke Golgota. Saya tidak mau disalib. Bisa. Tetapi Yesus tidak mau itu. Dia melakukan pekerjaannya. Penyelamatannya itu dengan apa? Dengan sempurna. Sampai dia berkata, tetelestai. Sudah selesai. Pekerjaan Yesus dia kerjakan dengan sempurna. Bagi saya hamba Tuhan, bagi jemaat di sini juga, jadi pengikut Yesus Kristus, menjadi pelayan Tuhan sampai sempurna. Jangan kerja bagi Yesus setengah jalan. Jangan jadi orang Kristen setengah jalan. Waktu mati di nisan harus ada tulisan rest in peace. Saya mati sebagai orang Kristen, bukan mantan orang Kristen. Saya mau mati sebagai hamba Tuhan, bukan mati sebagai hamba Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Mau mati sebagai orang Kristen, Yesus sudah mengerjakan keselamatan itu dengan sempurna.
Yohanes 19 ayat 30. Waktu Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai, matilah dia. Kemudian muncul juga pertanyaan, apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus di Golgota? Semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Ternyata yang Yesus kerjakan, yang Yesus selesaikan, yang Yesus bisa tetelestai adalah dosa kita. Yang diselesaikan oleh Yesus di Golgota adalah dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan saya dan saudara sempurna, seturut gambar dan teladan Allah. Tetapi oleh karena iblis, oleh karena setan, manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak itu hubungan kita dengan Tuhan hancur. Adam dan Hawa yang biasa Tuhan datang berkunjung di taman. Bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Sekarang tidak bisa. Harus keluar dari Taman Eden. Kenapa? Karena dosa. Dosa harus dihukum. Dosa harus dihancurkan. Karena Allah kita adalah Allah yang suci. Orang yang berdosa harus dibunuh. Harus dihancurkan. Dan Tuhan harus menghukum. Harus membunuh Adam dan Hawa yang Dia ciptakan sempurna sama seperti Dia. Apa Tuhan mau? Tidak, ternyata Tuhan tidak sampai segitu. Allah berinisiatif membangun kembali hubungan yang telah hancur itu. Dengan apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ternyata Allah membangun kembali hubungan yang sudah hancur itu. Dengan cara apa? Mengirimkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Alkitab berkata Roma 3 ayat 23. Semua orang sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaannya. Tidak ada terkecuali. Kemungkinan besar di antara yang hadir pada pagi hari ini dan yang mendengarkan firman Tuhan di rumah, saya dosanya paling besar. Tidak terkecuali. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita sudah berdosa. Sudah hilang kemuliaan. Dan Alkitab bilang upah dosa itu adalah apa? Maut. Kita harus dihukum. Tidak boleh hidup. Tetapi sekali lagi, puji bagi nama Tuhan. Ya, Allah mengirimkan anaknya, Yesus Kristus. Allah berinisiatif untuk keselamatan kita. Ingat, dulu kita orang berdosa. Dulu kita harus dihukum, harus dihancurkan karena Allah kita adalah Allah yang suci. Tetapi sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang kasih adanya. Dia mengasihi kita apa adanya. Haleluya. Dia tidak mau menghukum. Tetapi hukuman itu Dia kasih kepada Yesus Kristus. Mati di Golgota. Kita selamat catatannya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kemudian katanya begini, bagaimana Allah menyelesaikan dosa kita? Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Ternyata kita ditebus. Cara Allah untuk melepaskan kita dari dosa adalah apa? Ditebus. Dalam Alkitab, bahasa Alkitab, ditebus artinya dibeli kembali. Dibeli kembali. Dan kata ini selalu berhubungan dengan perbudakan. Ingat orang Israel ada di Mesir. Mereka diperbudak 360 tahun lamanya di sana. Mereka tertindas. Mereka teraniaya oleh Firaun. Yang gambar adalah Tuhan atas dosa. Allah mengasihi orang Israel. Dan orang Israel harus diselamatkan. Mereka harus dikeluarkan dengan apa? Taruh tanda darah di dua tiang pintu dan di atas ambang pintu. Pakai disembelih darah domba jantan. Dan kejadian di Israel
anak raja putra mahkota, sampai putra pembantu, budak, sampai binatang yang sulung, semuanya mati. Dan orang Israel dikeluarkan dari Mesir dengan apa? Tanda darah anak domba jantan. Saudara, kita ditebus. Dengan apa? Darah Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, kalau orang Israel berbuat dosa, mereka berbuat kesalahan kepada Allah, mereka harus membawa domba jantan, dibawa kepada imam, disembelih dan darahnya dipercik di sana, tanda pengampunan dosa. Tetapi dalam perjanjian baru, domba jantan itu adalah Yesus Kristus yang sudah mati di atas Golgota. Dan apa? Dia menebus kita dari dosa yang begitu besar. Sekecil apapun dosa kita, kalau kita tidak bertobat, kita akan dihukum. Sebesar apapun juga dosa kita, kalau kita tidak bertobat, kita tidak minta ampun sama Tuhan, kita akan diselamatkan. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, semua akan diampuni oleh Tuhan. Kalau kita percaya kepada darah Yesus Kristus. Amin. Kita katanya ditebus, dibeli kembali. Kita seperti ini budak nih. Di zaman itu ada pasar budak. Jadi budak-budak itu akan dibawa di pasar budak, ditaruh di mimbar, di podium gitu loh. Mereka tidak pakai baju. Budak-budak itu diminyakin sehingga kelihatan dia punya otot-otot. Siapa yang mau budak silakan datang di pasar budak. Boleh beli. Dan orang yang punya duit, yang sedang membutuhkan budak, dia akan datang di pasar budak. Dia akan melihat-lihat, dia akan pegang-pegang. Oh, ini ototnya bagus ini. Ototnya seperti kelapa muda. Ini uratnya seperti kabel listrik. Dia datang kepada Tuhan. Sepakati harga. Waktu sepakat harga dia bayar, budak itu menjadi miliknya. Doulos. Budak itu harus tunduk kepada orang yang membeli dia. Kalau tadi dia tunduk kepada orang yang ada di pasar budak, tuannya itu, sekarang dia akan tunduk kepada orang yang sudah membayar dia dengan harga yang lunas. Dan kita harus ingat bahwa kita dulu hidup di pasar dosa. Kita hidup di pasar dosa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan Yesus datang dan menemukan kita di dunia ini yang menjadi pasar dosa. Dan dia tebus kita oleh apa? Oleh darahnya. Ditebus loh. Dibeli kembali. Dulu kita milik Allah. Sebelum kita jatuh dalam dosa. Tetapi setelah kita jatuh dalam dosa, kita hamba dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Kita hidup di pasar dosa. Tetapi sekali lagi, puji Tuhan. Tuhan memberikan Yesus Kristus, anaknya. Bukan cuma lahir Natal saja, tetapi mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk apa? Menebus dosa kita. Dosa kita yang banyak itu. Kalau tadi dalam perjanjian lama dikasih kepada binatang yang akan disembelih. Sekarang dosa kita yang begitu banyak ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Luar biasa Yesus kita. Haleluya. Senang jadi orang Kristen. Senang jadi orang percaya. Kemudian ku ditebus oleh darahnya. Ku ditebus dari dosa. Ditebus katanya. Dari apa? Dari dosa. Dibeli kembali. Dari apa? Dari maut. Budak tidak punya hak hidup. Seorang budak yang sudah dibeli oleh tuannya, dia akan diuji coba. Kuat nggak ini? Makanya orang itu, budak itu yang sudah dibeli, dinaikkan di atas perahu. Dia harus dayung untuk menuju kepada satu pulau. Dia harus dayung pakai tangan loh. Waktu budak itu dayung pakai tangan, kemudian di tengah laut dia kelelahan. Dia tidak bisa melanjutkan. Oleh tuannya budak itu ambil kayu dan dicongkel, dibuang ke laut. Tidak boleh ada yang menuntut. Punyanya dia, orang dia sudah beli. Haknya dia. Tetapi kalau budak itu kuat, dia bisa sampai ke pulau, sudah dia jadi milik saya. Tapi kalau lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau dibunuh pun tidak apa-apa. Dan kita sekarang adalah budaknya
Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Kita sudah dibeli, lunas dibayar. Kita bukan milik dunia ini lagi. Kita tidak hidup dalam perhambaan dosa. Tetapi kita hidup dalam roh. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Ditebus pakai apa? Coba kita lihat ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu, kita harus tahu loh. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Ternyata kita ditebus itu. Kamu tahu katanya. Kamu sudah ditebus dari cara hidupmu dulu yang sia-sia. Puji Tuhan ya. Kebanyakan kita kan punya latar belakang hidup yang hitam. Ya kan? Waktu Tuhan temukan kita, mungkin Tuhan temukan kita waktu kita ada di meja judi. Tuhan temukan kita di sana. Dari hidup yang lalu, dari hidup yang sia-sia. Tuhan temukan kita sebagai orang penipu, tukang selingkuh. Tetapi aku sudah menebus engkau dari cara hidupmu yang sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Dulu hidup kita sia-sia, tetapi waktu kita ketemu dengan Yesus Kristus, kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita menjadi orang yang berguna. Ditulis dengan apa? Karena berapa harga kita? Kamu sudah dibeli dan harganya mahal. Mahal loh. Harga kita mahal. Barang yang mahal harus ditebus dengan barang yang mahal juga. Barang yang berkualitas harus ditebus, harus dibayar dengan harga yang mahal. Contoh baju, sekarang kan pemerintah lagi ribut-ribut menutup apa itu, baju-baju impor itu ya, dari Korea yang harganya 5.000, 10.000, saya ada aneh. Ini anak-anak dari Manado datang, wih bajunya bagus-bagus. Ada yang pakai jas, bagus-bagus. Saya tanya, bajumu bagus. Langsung dia jawab begini, beli di Cabo. Apa itu Cabo? Cakar bongkar. Dicakar-cakar, dibongkar-bongkar. Baru harganya berapa? 5.000. 5.000 bisa dapat Levi's. Kalau dia untung, dia bisa dapat asli loh. Dicakar-cakar, dibongkar-bongkar. Banyak orang kaya ke sana. Banyak artis-artis ke sana. Apa? Beli Cabo, cakar bongkar. Waktu beli baju, beli sepatu di Cabo, cakar bongkar, harganya murah. Mau hilang enggak apa-apa, orang 5.000 bisa beli lagi. Enggak apa-apa dicuri orang, murah. Bisa beli lagi kalau sudah punya. 5.000. Tapi gayanya ampun-ampunan, selangit loh. Wih, bener-bener banyak anak-anak jadi model K-pop. Oh ternyata bajunya memang dari Korea, cakar bongkar. Tetapi coba kalau baju kita dibeli di Sogo, 1 juta, 2 juta, kita akan jaga baik-baik baju itu. Kenapa? Mahal soalnya. Kualitasnya bagus, mereknya bagus, keluarin duit juga harus bagus, harus mahal. Kita akan jaga itu. Jangan sampai digigitnya, apa itu, tikus. Jangan sampai hancur di lemari. Jaga baik-baik. Soalnya apa? Soalnya mahal. Satu hari di sekolah Alkitab ada anak. Siswa orang Manado kerasukan. Udah dia kerasukan. Panggil Om Edi. Sama saya berdoa. Saya berdoa. Saya bilang, saya enggak mau berdoa sama kamu. Kamu pura-pura kerasukan. Tiba-tiba dia bilang begini sama saya. Hah? Hamba Tuhan sombong. Nanti kamu, saya suruh tikus ke kamarmu, makan sepatumu. Saya baru beli sepatu, saudara-saudara.
Ini ceritanya benar enggak? Saya enggak mungkin berbohong di depan mimbar. Dia bilang, saya suruh tikus makan sepatumu. Iman saya yang lagi berdoa runtuh seketika. Dan saya bilang, Om Edi lanjut dulu, saya mau ke kamar, saya datang. Saya kan mau periksa sepatu saya aman-aman saja. Nggak ada tikus. Tapi saya aneh, kenapa dia tahu saya ada sepatu baru? Kenapa dia tahu ya? Dan Yesus membayar kita dengan harga yang mahal. Kalau Tuhan saja menghargai kita, bagaimana cara kita menghargai Tuhan? Kalau Tuhan menghargai diri kita, kita juga harus menghargai diri kita. Kenapa? Tuhan membayar kita dengan harga yang mahal. Kalau katanya Tuhan menghargai kita, menghargai tubuh kita, sehingga Tuhan pelihara dia mati bagi kita. Alkitab selanjutnya berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jaga hidup kita. Jaga tubuh kita. Waktu kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Sekarang pergunakanlah tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, siapapun juga kita. Mau tua, mau muda. Walaupun sudah tua. Tadi Papi Hendrik datang, saya lihat. Waduh, saya ingat dulu waktu zaman dulu saya sekolah Alkitab. Dia teman angkatan saya. Saya suka dengar di khotbah. Dan tiap kali khotbah Papi Hendrik selalu bilang, Om Yoyo. Yang mengangkat dia dari sopir taksi. Dia bisa jadi hamba Tuhan. Dan waktu saya lihat tadi, Papi Hendrik sudah kurus. Semangat Papi Hendrik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi walaupun tubuhnya lemah, bisa dipergunakan lagi untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Daripada muda, ganteng, cantik, tetapi tubuhnya untuk dunia. Mendingan Papi Hendrik sudah renta. Udah pakai kursi. Tapi masih bisa mempergunakan tubuhnya. Untuk memuliakan Tuhan. Yang masih muda-muda. Tuhan begitu menghargai engkau. Tuhan begitu menghormati engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Dibayar lunas dengan darah yang mahal. Bagaimana respons kita? Pergunakan hidup kita. Pergunakan tubuh kita untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu hasil daripada kita sudah ditebus. Saudara, menjaga tubuh bukan cuma enggak merokok. Menjaga tubuh bukan cuma tidak makan daging babi. Tidak. Menjaga tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Tidak boleh begadang juga. Sudah tahu ada penyakit asma, naik motor tanpa jaket. Sepertinya dia punya nyawa cadangan, 3 biji nyawa. Orang lain pakai jaket, dia tidak pakai jaket. Sampai di gereja, ujung-ujungnya rumah sakit. Kenapa? Dia tidak mempermuliakan tubuhnya. Dia tidak menjaga tubuhnya sebagai rumah Allah. Jaga baik-baik itu tubuh. Masa tidur jam 3 malam? Kalau baca Alkitab, doa semalam boleh. Ini nonton bola kaki. Hari Minggu tidur. Pergunakan tubuhmu. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang masih kuat. Pergunakan tubuhmu untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk dunia. Haleluya. Kemudian hasilnya. Ujung-ujungnya katanya, kalau kita sudah mempermuliakan Tuhan, kita sudah berjalan bebas, kita sudah diselesaikan dosa kita, ditebus oleh darah yang mahal. Sistemnya bukan kredit, kontan loh, lunas dibayar. Saudara, dosa dilunaskan oleh Tuhan, tetapi utang duit bayar loh ya. Jangan pura-pura lupa. Utang dosa dibayar lunas oleh Tuhan. Tetapi utang duit di bank tidak mungkin Tuhan bayar. Kita yang bayar. Jangan pura-pura lupa. Kemudian hasil akhirnya apalah? Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan. Oleh darahnya aku ditebus dari dosa. Tak
ada lagi penghukuman. Ujung-ujungnya apa? Waktu kita ditebus, kita bebas, dibayar lunas oleh Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada penghukuman. Saya khotbah sudah keringat begini. Sudah teriak-teriak. Jam 3:30 harus bangun. Tiba-tiba ditolak oleh Tuhan. Rugi. Sudah kasih perpuluhan banyak-banyak. Sudah kasih kolekta banyak-banyak. Ujung-ujungnya ditolak oleh Tuhan. Rugi. Makanya saya harus berusaha. Berusaha untuk apa? Tidak dihukum. Bukan langkah awal yang menentukan. Tetapi langkah akhir. Saudara setia sekarang. Oke, bagus, baik. Good. Tapi jangan setengah jalan. Harus sampai mati. Dan waktu kita mati, kita dibangkitkan oleh Tuhan. Kita masuk surga. Tak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Tidak ada lagi penghukuman. Di sini orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada penghukuman. Neraka bukan milik kita. Neraka bagi orang yang tidak percaya, yang tidak menghargai darah Yesus Kristus. Kita bebas dari hukuman. Tidak ada penghukuman. Saya takut dihukum oleh Tuhan di akhir hidup saya. Saya takut masuk neraka. Saya lagi bayang-bayangkan, Tuhan, saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak tahan dengan api neraka yang begitu hebat. Dan saya mulai ingat saudara-saudara saya, teman-teman saya. Tuhan, kakak saya masuk surga atau neraka ya? Dihukum enggak ya oleh Tuhan? Dan Tuhan bilang, bagi orang yang percaya, tidak ada hukuman loh dalam Yesus Kristus. Makanya harus percaya Yesus. Percaya sama darah Yesus Kristus. Sehingga apa? Tak ada lagi penghukuman. Yohanes 12 ayat 47b. Tak ada lagi penghukuman. Yohanes 12 ayat. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Amin, amin, amin. Dan saya percaya satu hari kelak kita akan ketemu. Kalau kita tidak ketemu di Jakarta, kita tidak ketemu lagi di Indonesia, kita akan ketemu di surga. Dengan catatan, tetap setia. Amin. Kita akan ketemu dan saya, waduh Kak Revi, puji Tuhan ya. Nggak sia-sia kita jadi hamba Tuhan ya. Melayani ya. Nanti besok Kak Revi mau ke Manado kali. Ada pelayanan. Doain. Nggak sia-sia jadi hamba Tuhan. Tidak dihukum. Dan satu hari, waktu kita ada di surga bersama-sama, kita akan ketemu satu dengan yang lain. Tadi yang pimpin pujian, puji Tuhan. Yang pimpin pujian di AMS kan ya. Puji Tuhan ya, bisa ketemu ya kita di surga ya. Yang main musik. Tetapi waktu saya di surga, dan saya keliling-keliling di surga, saya lihat, kok yang pemain musik di IMS nggak ada ya? Contoh, dan saya datang sama Tuhan, dulu waktu saya khotbah di IMS, ada yang gemuk itu, yang suka main drum, kok nggak ada di sini? Ada di mana Tuhan? Iya, 10 tahun kemudian kan, dia tinggalkan saya. 10 tahun kemudian kan, dia tidak ke gereja. Makanya dia tidak ada di sini. Lantas di mana Tuhan? Yo di sana, di seberang. Di api yang menyala-nyala. Saya tidak mau. Saya akan berusaha sekuat mungkin. Supaya saya tidak dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Dia sudah bayar saya. Kontan. Dengan apa? Darahnya yang mahal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta tolong pemain musik kita nyanyikan pujian Darahmu Yesus. Ya Yesus. Amin, amin. Sukacitaku penuh, bermasuk
Mazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Amin, amin, amin. Menerima bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Amin, haleluya. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, haleluya. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita berdiri Bapak Ibu jemaat sekalian. Haleluya, sukacitaku penuh. Glory, amin, haleluya. Bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus, amin Tuhan, oleh curahan darah. Haleluya, ku menari bagimu, puji Tuhan. Ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan, darahmu Yesus, darahmu Yesus bebaskanku, haleluya. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Sekali lagi darahmu Yesus, puji Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Darahmu Yesus sucikan, haleluya Tuhan. Amin, 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 amin. Bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, haleluya. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami ucapkan terima kasih buat firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami semua, mampukan kami menanggapi firman-Mu, mampukan kami mengerti tentang salib dan darah-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan segala apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, mempermuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini ataupun yang ada di rumah sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Bungkus umat-umat Tuhan dengan kuasa darah-Mu dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya. Kita sungguh bersyukur karena kita berharga. Bukan dunia yang mengatakannya, tetapi Tuhan yang melakukan hal yang luar biasa karena Dia menghargai kita. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ruben yang sudah mengingatkan hal ini kembali kepada kita. Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena hidup kami berharga di mata-Mu. Dan pada saat ini, kami juga mau belajar mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami pun mengasihi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan. Kami boleh pakai kesempatan ini dengan penuh rasa syukur, memberi dengan sukacita. Dan kami tahu Engkau akan menghargai semuanya. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita angkat pujian, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Nanti dengan hormat Bapak Ruben akan memberikan doa berkat. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah, haleluya. Kau layak disembah. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Baik ada yang ada di rumah tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing.
Kalau ada yang tidak sempat hadir karena mereka sakit di rumah ataupun di rumah sakit, bersatu hati kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib. Biar darah-Mu yang berkuasa membasuh mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Di hari-hari mendatang mereka akan ada bersama-sama dengan kami, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Berkati usaha mata pencarian umat-umat Tuhan, mereka yang dipanggil Tuhan sebagai pengusaha, sebagai pedagang, karyawan, guru, anggota TNI Polri, para medis, dokter dan perawat. Tuhan pakai mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, bersatu hati kami mau berdoa untuk Ibu Gembala kami Ibu Melani Awandatu. Tuhan tolong memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesehatan, sukacita, damai, sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Tuhan tolong dia bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Ibu Gembala kami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak, mantu, cucu-cucu semua diberkati Tuhan dalam pelayanan mereka. Kami mau berdoa buat hamba-Mu Bapak Revi Awandatu yang besok hari akan ke Manado untuk pelayanan. Tuhan tolong pergi dan kembali dalam keadaan yang baik. Jadikan dia berkat, jadikan dia alat di tempat di Manado, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang ke rumah masing-masing dengan berkat dari Allah Bapa yang akan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin.